Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Arnold Channel. Video ini akan mengajarkan langkah paling dasar mengelola file website di GitHub, di mana kita akan belajar mulai dari install Git, buat repositori lokal, buat akun GitHub, kemudian menghubungkan ke GitHub. Disclaimer, repositori adalah tempat menyimpan kode bash atau proyek perangkat lunak, termasuk di dalamnya ada file kode atau program, ada dokumentasi, konfigurasi, dan riwayat perubahan atau version control. Oke, mungkin bisa langsung saja. Pertama-tama kita buat dulu akun GitHub, biar bisa kunjungi di github.com. Nah, di sini silahkan teman-teman yang belum punya akun bisa sign up terlebih dahulu. Kan masukkan beberapa informasi di sini. Karena saya sudah mempunyai akun, jadi langsung pilih sign in ya. Silahkan masuk username sama passwordnya, kemudian sign in. Oke, setelah sampai sini, selanjutnya bagi teman-teman yang belum install Git, bisa install dulu. Kunjungi ini ya, git-scm.com. Kemudian di sini pilih download. Silahkan sesuaikan dengan operating system punya teman-teman, ada yang Windows, Linux, atau Mac OS. Karena saya sudah download, kemudian diinstal. Karena saya sudah mendownload, bisa dijalankan ya, atau bisa buka git bash. Nah, ini merupakan git setelah diinstal ya, setelah diinstal kemudian dibuka itu untuk git bash itu seperti ini. Selanjutnya apa? Bisa dilakukan konfigurasi awal di sini. Pertama itu git config min global user.name. Nah, di sini untuk mencegah error nanti pada saat menghubungkan antara repositori lokal dan repositori yang ada di GitHub. Untuk username ini gunakan username yang sama ya dengan yang tadi regis di GitHub. Jadi pada saat regis di GitHub kan suruh masukkan username tuh. Nah, username-nya disamain. Di sini username-nya saya itu Arnur Tag. Bisa dimasukkan saja. Ini Arnur, harus sama ya untuk mencegah error. Kemudian enter. Lakukan konfigurasi lagi. Bisa dengan tekan panah atas. Nanti akan muncul komen sebelumnya. Nah, di sini dirubah untuk user email. Nah, di sini masukkan email yang teman-teman gunakan pada saat meregistrasi akun GitHub ini gitu. Masukkan saja emailnya. Misal di sini punya saya @mail.com. Oke, kemudian enter. Oke, setelah itu silahkan teman-teman bisa buat repositori di lokal. Bebas ya lokal. Di sini saya sudah siapkan folder kosong. Misal di sini buat folder lagi dengan cara Ctrl Shift N. Misal ini kita kasih nama foldernya apa ya? Website gini. Atau mungkin tes website itu. Tes website. Seperti ini. Kemudian setelah terbuat folder baru, silakan teman-teman buka text editor. Bebas, bisa pakai Sublime Text atau VS Code. Sini saya menggunakan VS Code. Oke, di sini bentar saya close dulu. Bila pertama kali buka VS Code itu akan muncul tampilan seperti ini ya. Silahkan klik file, kemudian open folder. Nah, sini silakan teman-teman arahkan ke folder yang tadi baru dibuat gitu. Misal di sini ini ya, tadi foldernya test website. Dan select folder. Nah, di sini karena foldernya masih kosong gitu, silahkan pertama-tama buat file dulu. Misal ini karena mau buat sebuah website sederhana gitu, kita bikin file HTML, kasih nama index.html, enter. Nah, di sini tuliskan script HTML sederhana aja. Kalau di VS Code bisa tekan
tanda seru, tanda perintah, kemudian ditekan tab ya. Nah, ini akan otomatis muncul struktur dasar untuk HTML gitu. Misal pertama kita ketikkan hello world gitu ya. Kemudian di sini ada website atau tes website gitu ya. Tes website. Nah, setelah itu di save, kemudian bisa dicek dulu. Klik dengan cara klik kanan, open in default browser gitu. Nah, ini akan otomatis muncul tulisan hello world gitu ya. Ini sederhana aja. Cuman untuk saat ini kan ini masih secara lokal ya. Oke. Selanjutnya kita buka terminal. Ini bisa melalui git bash di sini atau bisa juga di VS Code dengan cara ini ya, terminal new terminal gitu. Nah, di sini bisa diarahkan ke git bash gitu, diatur ke git bash. Karena mungkin secara default itu punya teman-teman masih di PowerShell atau mungkin di CMD ya, command prompt. Ini bisa diarahkan ke git bash agar lebih gampang. Nah, pertama-tama untuk teman-teman inisialisasi repository dulu. Ini kan folder ya, folder ini akan kita jadikan sebagai repository. Oke, pertama-tama git init. Oke, setelah kita melakukan inisialisasi, kita sudah menjadikan si folder test website ini sebagai repository ya. Nah, di sini kemudian apalagi setelah git init kita lakukan git add tag. Nah, setelah git add dan kita lakukan commit dulu, git commit m setelah menambahkan adding file index.html seperti ini. Untuk komennya git spasi commit spasi min m spasi petik 2 ya, kemudian tambahkan komentar di dalamnya, karena untuk commit pertama itu kita menambahkan file HTML gitu. Oke, ini sudah berhasil ya, otomatis ini sudah bersih. Tadi ada berapa huruf-huruf status itu, status dari file tersebut ya, atau repository ini. Oke, kemudian misal ini sudah commit, selanjutnya kita bisa langsung hubungkan dengan si GitHub. Jadi kita akan upload si index HTML ini ke GitHub. Caranya bagaimana? Bisa kembali ke GitHub. Nah, di sini bisa create repository. Kita buat repository. Oke, misal repository pertama itu kita melakukan tes website gitu aja ya. Oke, kemudian statusnya bebas mau public atau private. Untuk ini initialize this repository with, ini dibiarkan dulu. Deskripsi silahkan kalau mau diisi atau enggak bisa setelah itu. Yang penting ini ya, masukkan repository name, kemudian create repository. Oke, di sini kita bisa lakukan setup ya, setup ke untuk menghubungkan repository yang baru kita buat di lokal ke GitHub gitu agar bisa terhubung. Caranya bagaimana? Di sini sudah ada caranya ya. Di sini push an existing repository. Dalam artian kita akan upload atau push repository yang sudah ada melalui command line. Oke, di sini bisa copy aja yang ini. Copy satu-satu ya, atau semuanya sekaligus semuanya bisa. Masukkan ke terminal di sini. Saya clear dulu. Kita pastekan yang tadi. Ini ya, git remote add origin. Ini di copy, dipastekan. Untuk paste itu cukup klik kanan aja ya. Nah, klik kanan dia akan ngepaste gitu. Oke. Aduh, kehapus ya. Bentar. Untuk paste dengan cara klik kanan sekali lagi ya. Nah, setelah itu bisa tekan enter. Oke, ini sudah ditambahkan. Bisa diketikkan, bentar. Di sini untuk memastikan si remote sudah connect apa belum, bisa diketikkan itu ya, git remote min v.
Coba kita cek apakah repository kita itu sudah terhubung dengan si GitHub atau belum melalui secara remote gitu. Nah, di sini apabila statusnya seperti ini, origin bla 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 untuk link repositorinya secara fetch dan push, ini berarti repository yang kita buat di lokal itu sudah terhubung dengan si GitHub gitu. Selanjutnya apa? Selanjutnya bisa kembali ke sini. Kita rubah nama branchnya menjadi main gitu ya. Ini kan pada saat kita menginisialisasi repository lokal menjadi git dengan git, itu dia secara default itu berada di branch master. Nah, kita rubah menjadi branch main gitu. Karena si GitHub itu secara default itu dia nama branch utamanya itu main. Jadi pertama-tama kita rubah dulu branch master ini menjadi branch main. Enter. Nah, di sini dia berubah ya untuk nama branchnya yang awalnya master menjadi main. Oke, setelah itu bisa lanjut di sini push origin main. Bisa lakukan push git push -u origin main. Saya enter. Nah, di sini itu kita harus menghubungkan ini ya. Kita harus sign in dengan akun GitHub yang ini, yang tadi ada di yang baru bikin gitu ya, yang baru bikin itu silahkan di sini sign in aja. Jadi kalau pertama kali push biasanya itu kita diminta sign in dulu ke GitHub untuk menghubung gitu melalui browser. Di sini bisa pilih sign in with your browser, klik saja. Maka ini akan otomatis diteruskan ya. Nah, seperti ini. Authorize Git Credential Manager. Di sini bisa klik saja Authorize Git Ecosystem. Nah, setelah authentication success, harusnya di sini sudah berhasil ya. Nah, sini dia langsung mengupload file-file atau repository lokal ini dengan repository yang ada di GitHub tuh, secara sinkron ya. Coba kita cek di sini di repository di GitHub, kita bisa refresh. Otomatis di sini sudah ada file namanya index.html. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, misal kita mau melakukan perubahan lagi, gimana caranya? Di sini misal kita tambahkan lagi ya. Misal P ini adalah sebuah paragraf. Ketik lorem. Nah, seperti ini misal. Dan misal kita lihat di browser, hasilnya itu ya seperti ini ya, kurang lebih. Oke. Kemudian, nah di sini kan karena kita melakukan perubahan file, jadi kita harus melakukan serangkaian tadi ya, mulai dari git add untuk memindahkan file dari working directory ke staging area, git add kasih titik, kemudian kita lakukan git commit min m, misal lakukan update index.html gitu. Enter. Nah, kita lakukan setelah commit, kita lakukan lagi push gitu. Kita git push lagi. Git push. Maka perubahan ini sebelumnya misal kita cek dulu ya. Di sini untuk index.html misal kita buka itu isinya masih seperti ini ya, seperti isi yang pertama tadi. Setelah kita rubah, kemudian kita push. Nah, dia akan mengupdate juga repository yang ada di GitHub gitu. Misal kita cek di sini, kita refresh, maka otomatis di sini ya sudah tertambah ini ya si paragraf. Oke, jadi seperti itu untuk cara membuat repository baik di lokal kemudian upload ke GitHub secara remote ya. Oke, untuk video selanjutnya kita akan hosting website ini
website yang tadi kita buat, website sederhana secara gratis ya, di GitHub page. Mungkin teman-teman ada yang error bisa tulis di komentar, atau kita bisa diskusi bareng di Discord kami dengan link yang tertera ini ya. Demikian dari saya, terima kasih kembali.